Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firzi dari kelas B IKM 2023, mata kuliah dasar kebijakan kesehatan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktor kebijakan. Siapakah aktor kebijakan? Menurut Nas et al. 2006, orang yang memiliki kepentingan dan dipengaruhi isu strategis masalah kebijakan yang berkembang, termasuk pula pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi isu masalah tersebut. Menurut Bush et al. 2012, semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam setiap tahap siklus pengembangan kebijakan, mereka yang menyusun, mengadvokasi, melaksanakan, hingga terkena dampak dari sebuah kebijakan baik secara langsung dan atau tidak secara langsung. Oke, siapa saja pelaku dan aktor kebijakan kesehatan? Ini dari sisi utama keterlibatan masyarakat adalah terbentuk kebijakan publik yang lebih baik, adanya informasi, partisipasi aktif dan pasif hasil konsultasi antara pembuat kebijakan dengan masyarakat atau perwakilan. Landasan kebijakan akan lebih kuat, tepat sasaran, mengakar, jadinya masyarakat telah well informed terhadap kebijakan tersebut. Terjadi kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah. Keaktifan peran masyarakat dapat menumbuhkan penerimaan yang lebih besar terhadap berbagai kebijakan yang dihasilkan pemerintah, menjalin hubungan yang positif bagi masyarakat dan pemerintah. Adanya demokrasi yang kuat. Baiknya hubungan pemerintah dan masyarakat akan menimbulkan rasa percaya pada pemerintah. Dengan semakin transparan dan bertanggung jawabnya pemerintah dalam membuat kebijakan, masyarakat juga akan mendorong demokrasi menjadi lebih kuat lagi serta nyata. Lanjut, keuntungan menggunakan pendekatan berbasis pemangku kepentingan. Dapat menggunakan opini dari pemangku kepentingan yang paling berkuasa dalam membentuk suatu kebijakan tahap awal, harapannya bisa memberikan efek atau dukungan input yang nanti bisa memperbaiki kualitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dari komunikasi dengan pemangku kepentingan lebih awal dan lebih sering dapat menjadi lebih paham. Komunikasi yang efektif bisa lebih memahamkan tentang kebijakan yang diberlakukan. Legislatif ditunjuk secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Dalam melakukan penetapan perundangan, parlemen mempunyai peran sentral dalam mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi, sampai menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat. Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik. Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan. Lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan. Konsep administrasi baru New Public Administration, George Frederickson 1980, tidak lagi membahas dikotomi administrasi publik dengan politik. Meskipun terdapat satu doktrin dalam ilmu politik bahwa instansi administrasi hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditentukan pemerintah. Namun, saat ini diakui bahwa politik dan administrasi dapat berbaur dengan instansi administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik. Hampir di semua sistem politik di dunia, kelompok kepentingan mempunyai fungsi mempertemukan kepentingan yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dan dukungan tetapi juga memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan. Mereka memberikan banyak informasi kepada pejabat publik yang bahkan seringkali pada hal-hal bersifat teknis mengenai sifat dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Selain berpikir untuk memperoleh kekuasaan,
Partai politik juga berusaha menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konstituennya, manakala mereka memenangkan pemilihan umum. Ketika partai politik sudah duduk di parlemen, mereka seiring memberikan suara yang berhubungan dengan posisi kebijakan partai. Hal ini menunjukkan posisi tawar yang cukup besar ketika mereka mengusulkan kebijakan-kebijakan. Meskipun tugas untuk membuat kebijakan biasanya diberikan kepada pejabat publik, namun dalam beberapa kejadian, warga negara sebagai individu masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Dalam tata normatif demokratik, warga negara mempunyai kewajiban untuk didengarkan dan pejabat mempunyai kewajiban untuk mendengarkannya. Oke, selanjutnya aktor-aktor kebijakan dalam pemerintahan di Indonesia. Oke, yang pertama ada MPR. Peran dan wewenang MPR adalah menetapkan undang-undang dasar, menetapkan TAP MPR. Selanjutnya ada Presiden. Peran dan wewenang Presiden adalah membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya ada DPR. Peran dan wewenang DPR adalah membentuk undang-undang dalam kurung bersama Presiden. Selanjutnya ada pemerintah. Tugas, peran, dan wewenang pemerintah adalah menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Selanjutnya ada menteri. Menetapkan peraturan menteri atau keputusan menteri sebagai peraturan pelaksana. Selanjutnya ada lembaga pemerintah non-departemen. Peran dan wewenang lembaga pemerintah non-departemen adalah menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan pelaksanaan dan perundangan yang lebih tinggi derajatnya. Dan selanjutnya ada Direktorat Jenderal Dirjen. Tugas dan wewenangnya adalah menetapkan atau mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis di bidangnya masing-masing. Selanjutnya ada badan-badan negara lainnya. Tugasnya dan peran wewenangnya mengeluarkan atau menetapkan peraturan pelaksanaan yang berisi perincian dari ketentuan-ketentuan perundangan yang mengatur di bidang tugasnya dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya ada pemerintahan provinsi. Menetapkan peraturan daerah provinsi dengan persetujuan DPRD provinsi. Selanjutnya ada DPRD provinsi. Tugas, peran, dan wewenangnya adalah menetapkan peraturan daerah provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi. Selanjutnya adalah pemerintah atau kabupaten kota. Menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan DPRD kabupaten kota. Selanjutnya ada DPRD. Oke, itu sudah ya. Selanjutnya ada kepala desa atau wali nagari. Peran dan wewenangnya adalah menetapkan peraturan dan keputusan desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa atau BPD. Selanjutnya ada BPD. Menetapkan peraturan desa atau keputusan dana bersama-sama dengan kepala desa. Oke. Selanjutnya ada Harmon 1969 mendefinisikan kepentingan publik merupakan perubahan yang berkelanjutan sebagai akibat aktivitas politik antara individu dan kelompok dalam tatanan sistem politik yang demokratis. Kepentingan publik dianggap sebagai konsekuensi yang muncul dalam proses formulasi kebijakan publik yang ditentukan oleh orientasi dan kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya, baik aktor pemerintah atau administrator maupun aktor masyarakat yang terdiferensiasi berdasarkan kelompok-kelompok politik, kelompok kepentingan, dan berbagai kelompok penekan yang ada di dalam komunitas masyarakat. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.